Perang Dunia II yang terjadi pada tahun 1939 sampai dengan tahun 1945 adalah perang besar yang terjadi antara blok poros, yaitu ada negara Jerman, Italia, dan Jepang, dengan blok sekutu Inggris, Prancis, Tiongkok, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Penyebab utama dari perang ini adalah ketidakpuasan negara Jerman terhadap Perjanjian Versailles setelah Perang Dunia I, yang mendorong munculnya Partai Nazi dan tokoh Adolf Hitler, merupakan tokoh yang sangat menentang pelemahan negara Jerman melalui Perjanjian Versailles. Akhirnya, karena kepopulerannya di tengah masyarakat Jerman pada waktu itu, Hitler diangkat menjadi kanselir Jerman, bahkan akhirnya merangkap jabatan menjadi presiden Jerman. Saat Hitler berkuasa, ia secara terang-terangan melanggar isi daripada perjanjian tersebut dan mulai menginvasi negara-negara Eropa lainnya. Dan puncaknya, Jerman melakukan invasi ke negara Polandia yang memicu dimulainya Perang Dunia Kedua. Perang tidak hanya terjadi di benua Eropa saja, namun juga merembet ke benua Asia, yang dimana negara Kekaisaran Jepang yang merupakan bagian dari blok poros juga berusaha memperluas wilayahnya di Asia dan menyerang Pearl Harbor yang menyebabkan Amerika Serikat bergabung dalam perang. Melihat bergabungnya Amerika Serikat dalam Perang Dunia II, Kekaisaran Jepang mau tidak mau harus mencari sumber daya yang lebih untuk bisa melawan negara Amerika Serikat. Maka dari itu, Jepang mulai melirik negara Indonesia sebagai negara taklukan selanjutnya. Karena Indonesia terkenal dengan melimpahnya sumber daya yang sangat diperlukan oleh Jepang pada waktu itu. Dan pada 11 Januari 1942, Jepang memulai invasi ke Indonesia dengan mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur, untuk menguasai sumber daya alam guna menunggu perang di Pasifik. Setelah merebut beberapa wilayah, Belanda menyerah tanpa syarat melalui Perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942. Awalnya Jepang disambut sebagai pembebas dari penjajahan Eropa dengan propaganda 3A. Tetapi kemudian menerapkan pemerintahan yang lebih kejam, termasuk sistem kerja paksa Romusa, eksploitasi perempuan sebagai jugun lanfu, serta percobaan senjata biologis pada pekerja paksa. Selain itu, Jepang juga berupaya menanamkan budaya disiplin dan militerisme melalui organisasi seperti Pengerahan Tenaga Pemuda, Seikendan, Keibodan, dan Barisan Pelopor, serta pasukan militer Heiho dan Peta. Semua organisasi militer tersebut tidak ubahnya merupakan alat Jepang untuk menyukseskan rencana besar mereka di benua Asia. Selain itu, mereka juga membentuk organisasi sipil seperti Gerakan 3A, Putera, Mi-ai, dan Jawa Hokokai untuk menarik dukungan masyarakat Indonesia. Namun, tokoh nasionalis seperti Soekarno-Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur memanfaatkan Putera sebagai alat komunikasi dan perjuangan, hingga akhirnya organisasi ini dibubarkan oleh Jepang dan digantikan dengan Barisan Pelopor. Selain itu, dengan adanya larangan terhadap pendirian partai politik, juga mendorong munculnya gerakan bawah tanah untuk melawan Jepang secara tersembunyi. Pada periode tahun 1945, Jepang mengalami kekalahan besar di Pasifik, dan hal itu melemahkan kendali mereka atas Indonesia. Masyarakat mulai kehilangan kepercayaan, dan Jepang berusaha menarik simpati masyarakat Indonesia untuk kembali dengan membentuk BPUPKI dan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia seperti yang dijanjikan Jepang. Namun, sebelum Jepang sempat memenuhi janjinya, mereka menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Setelah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, situasi ini menciptakan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Golongan tua, termasuk Soekarno dan Hatta, memilih menunggu kepastian dari Jepang. Sementara golongan muda seperti Soekarni, Chairul Saleh, dan Wikana mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan. Ketegangan ini memuncak dengan penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Bung, apa kalian sudah melihat berita yang ada di koran? Berita apa itu, Bung? Itu Bu, adalah berita tentang Jepang menyerah kepada Sekutu. Benar, Bung. Jepang sudah menyerah. Kita harus memanfaatkan momen ini untuk menyatakan kemerdekaan kita sebelum semuanya menjadi buruk. Ya benar, kita harus memberikan ide ini kepada Soekarno agar bangsa kita dimerdekakan segera. Oke, baik. Sebelum itu, mari kita memanggil rekan-rekan yang lainnya untuk membahas ini. Setelah perbincangan singkat itu, para golongan muda lalu mulai melakukan pertemuan singkat di Jalan Cikini nomor 71, Jakarta pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Rekan-rekan sekalian, sekarang Jepang sudah menyerah, apalagi yang kita tunggu? Ayo kita kobarkan panji revolusi kita sekarang. Apa Bung, Jepang sudah menyerah, berarti Indonesia sekarang sedang mengalami kekosongan dan bahkan bangsa kita bisa dengan mudah ditaklukkan jika begini. Sekali, Bung, jangan sampai kita memberikan celah bagi penjajah lain untuk menjajah negara kita. Maka dari itu, rekan-rekan sekalian, kita harus memanggil Soekarno dan Hatta untuk segera memerdekakan bangsa ini. Benar sekali Bu, apakah kalian setuju dengan hal ini? Setuju, Bung. Setelah itu, para golongan muda lalu mulai membagi tugas satu sama lain. Sukarni, Khairul Saleh, dan Wikana bertugas untuk datang ke tempat tinggal Soekarno dan Hatta. Bung Hatta, Jepang sudah menyerah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sabar Bung, kita harus menunggu waktu yang tepat untuk merdeka bangsa ini. Untuk sementara kita ikuti alur dan garis alur. Baik. Masuk. Misi, Bung. 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 Ada apa kedatangan Bung kesini? Begini, Bung. Jepang sudah menyerah. Sekarang Indonesia lagi di bawah krisis kekuasaan. Nah, kondisi ini sangat buruk, Bung, bagi Indonesia. Apa maksudnya Bung? Maksud kami akan lebih baik jika segera kita melakukan proklamasi kemerdekaan, Bung. Ini adalah momentum yang sangat tepat. Benar Bu, sekarang apa yang kita tunggu lagi? Tidak bisa begitu Bung, suatu negara itu disiapkan merdekaannya dengan pelan-pelan. Dan kita ini belum disiapkan dengan matang. Masa kita mau langsung merdekakan ini Bung? Bukankah semua persiapan itu sudah diselesaikan ketika rapat BPUPKI dan PPKI? Tidak bisa begitu Bung. Rapat PKI dan PPKI itu belum cukup untuk menjawabkan semua perihal-perihal kemerdekaan kita. Kita perlu rapat lagi supaya persiapan kita semakin matang. Benar sekali Bung Hatta. Kita tidak boleh gegabah. Kita harus mengikuti alur dari Jepang. Tunggu apa lagi, Bung? Bung lebih percaya janji mana dari Jepang daripada perjuangan kita yang masih panjang ini. Benar itu Bung, jangan terpengaruh oleh janji-janji menjanjikan Jepang itu. Kalian semua diam. Saya tidak akan pernah mengkhianati para pejuang kita. Kalian para pemuda terlalu gegabah. Saya dan Hatta akan selalu mengikuti alur dari Jepang. Saya sudah mau, kami pamit dulu. Setelah gagal membujuk Soekarno dan Hatta, para golongan muda akhirnya pergi dari tempat Soekarno dan Hatta. Dan setelah itu, mereka segera melakukan pertemuan lagi di Jalan Cikini nomor 71. Saya, Bung Hatta dan Bung Karno sudah termakan janji manis oleh Jepang. Benar, hal ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus mengubah pola pikir mereka. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita cuek Bung Karno dan Bung Hatta karena Jepang? Karena sudah ada pengaruh Jepang. Ini bagus Bu, ayo kita laksanakan. Saya setuju. Setelah itu, para golongan muda lalu melancarkan penculikan terhadap Soekarno dan Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 3 pagi.
Ada apa dengan Mari Bung, kita segera. Mana? tolong? Soekarno dan Hatta lalu dibawa pergi ke Rengas Dengklok. Sesampainya di sana, Soekarno dan Hatta lalu kembali lagi didesak oleh golongan muda untuk segera memerdekakan bangsa Indonesia. Bung, saya tidak mau buruk dari kalian. Tapi saya ingin kalian mempromosikan kemerdekaan ini segera. Benar itu, Bung. Jangan terpengaruh oleh janji menjanjikan Jepang. Baiklah. Saya dan rekan-rekan tim saya akan menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan cara kita sendiri. Benar itu Bung, sepertinya memang benar kita harus segera memakai kesempatan ini untuk memerdekakan bangsa kita. Pada hari yang sama, yaitu sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Hatta kini dipulangkan ke Jakarta, dan mereka ditempatkan di rumah Laksamana Tadashi Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Di sana, Soekarno dan Hatta ditemani oleh Laksamana Maeda, Subarjo, Sayuti Melik, Sukarni, dan BM Diah dalam upaya menyusun teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Mari rekan-rekan seperjuangan kita tulis naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oh Bung, kata-kata itu kurang tegas Bung, ganti kata-kata lain yang lebih tegas. Baik. Akhirnya selesai naskah proklamasi kita. Siapa yang akan menandatangani proklamasi Indonesia? Bagaimana jika kita semua yang hadir di sini? Tidak, akan lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja mendatangi atas nama Indonesia. Baik, saya setuju. Baik, naskah ini sudah jadi. Tolong ketikkan saya di mana. Baik, Bu. Halo Bung, kapan kita akan membacakan teks ini? Mungkin besok pada tanggal 17. Dan di hari Jumat adalah hari berkah. Oh baiklah Bung, saya setuju. Setelah naskah proklamasi selesai disusun, Soekarno segera menyuruh Fatmawati untuk membuat bendera Indonesia yang akan dikibarkan di esok hari. Akhirnya, pada 17 Agustus 1945, tepat pada pukul 10 pagi, para warga segera berkumpul di rumah Soekarno yang ada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Setelah mengucapkan pidato singkat kepada hadirin, sebelum akhirnya disambung dengan pernyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta, merdeka! Para hadirin merasa senang setelah teks proklamasi dibacakan. Ada yang menangis haru, dan ada yang dengan berkobar-kobar meneriakkan kata merdeka. Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki hak yang sangat luas. Secara sosial, kemerdekaan memberikan kebebasan bagi rakyat Indonesia untuk hidup berdampingan secara harmonis tanpa diskriminasi, serta kemerdekaan memperkuat persatuan dalam keberagaman. Dalam bidang politik, kemerdekaan memungkinkan bangsa Indonesia untuk menentukan sistem pemerintahan sendiri, menjalankan demokrasi, serta menjamin kebebasan berpendapat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tanpa adanya tekanan dari negara asing. Segi budaya, kemerdekaan memberikan kesempatan bagi bangsa untuk melestarikan budaya tanpa harus memikirkan dominasi asing, sehingga identitas nasional masih tetap terjaga. Secara ekonomi, kemerdekaan memungkinkan Indonesia mengelola sumber daya alamnya sendiri dan ekonominya sendiri demi kesejahteraan rakyat dengan mendorong kemandirian ekonomi dan pemerataan pembangunan. Sementara dalam bidang pendidikan, kemerdekaan memberikan hak bagi seluruh warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak, menciptakan sumber daya
sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing secara global. Dengan demikian, kemerdekaan bukan hanyalah kebebasan dari penjajahan, tetapi juga tanggung jawab untuk terus membangun bangsa agar lebih maju, adil, dan sejahtera.